Ular itu kalau bagi sebagian orang itu menakutkan, ya, menakutkan. Dan ular sendiri kadang dia kalau lapar dia nggak peduli siapapun dicaploknya. Dan fenomena alam sekarang ini susah diprediksi. Sekali puting beliung membuat pusaran, terbang semuanya, terbang semuanya. Jadi ular kayu ini kalau menurut itu kan Feng Shui ya, hitungan dari gambaran hitungan Cina. Itu dari lihat show, ya, show-nya jadi ular kayu, ya. Kayunya masih aman, ya. Ularnya ini yang berbahaya, ya. Karena ular itu kalau bagi sebagian orang itu menakutkan, ya, menakutkan. Dan ular sendiri kadang dia kalau lapar dia nggak peduli siapapun dicaploknya, ya. Karena ular itu kan memang kalau makan mungkin sebulan sekali, ya, karena apa yang sudah ada di dalam tubuhnya itu biar busuk dulu, baru dia ini mencari mangsa yang lain, seperti itu. Begitulah kehidupan kita, ya. Hati-hati dalam Feng Shui Hong Shui ini bukan sangat mudah, ya. Kayu sendiri juga dibilang aman, berguna, tetapi berbahaya. Nah, kalau kayunya sendiri ditebangin, apa nggak menimbulkan malapetaka? Hah? Jadi banjir dong, ya. Karena kenapa? Semua itu kita harus bersahabat dengan alam, ya. Kenapa kita harus menghormati alam? Kenapa orang-orang desa itu jauh sekali dengan mara bahaya? Ya, karena dibiarkan tumbuh-tumbuhan itu, bahkan mereka memetik hasilnya doang. Kayak pohon pisang biar aja beranak pianak, ya. Rimbun biar aja, ya. Pohon nangka kalau sudah matang baru diambil, nggak ditebang. Kepengen dibuat perumahan, kepengen dibersihkan, diuruk, ya. Ini bagaimana? Lahan kita tuh hampir habis loh. Dibuat menjulang tinggi sebagai apartemen, menjulang tinggi lagi sebagai mall, ya. Padahal tadinya rawa-rawa. Ini kan tanah yang dipijak itu gambus, mudah sekali berbahaya, ya. Kalau seperti bahaya datang, itu yang disalahkan siapa? Seperti itu. Dan fenomena sekarang ini kita harus berhati-hati. Jangan main-main ke pantai. Ingat ya, seminggu yang lalu Ancol yang tidak bergelombang pun tahu-tahu bergelombang dan airnya bisa masuk ke kedai-kedai orang, ya, ke restoran-restoran orang. Jadi wow, mereka pada teriak-teriak sampai viral. Itu yang kita anggap Ancol itu aman. Apalagi di daerah-daerah patahan, Sukabumi, ya, Gorontalo, Aceh. Itu hati-hati, jangan bermain-main di pantai, ya. Terus anak-anak seperti pencinta alam, ya. Oke, mungkin anak-anak Mapala sudah pengalaman, ya, dengan ngeliat kompas, dengan perbekalan, kan. Tetapi alam tidak bisa bersekutu, tidak bisa bersahabat. Sekali puting beliung membuat pusaran, terbang semuanya. Jangankan kalian manusia, mobil itu beratnya melebihi kalian 4-5 kali bisa terangkat kok. Sangat amat dahsyat dan mengerikan. Makanya ada kata-kata pepatah Jawa yang mengingatkan eling lan waspada, ya. Artinya kita
agar ingat dan berhati-hati. Seperti itu, hati-hati. Hati-hati bangun. Kalau seperti gunung-gunung yang ada nggak gunung meletus? Ya, di Wanto-Tabe kan sudah. Ya, sudah mengeluarkan lahar. Dan lahar ini, wow, ya, mengalir kemana-mana. Dan fenomena alam sekarang ini susah diprediksi. Tahu-tahu petir menyambar-nyambar. Wah, kalau nggak ada korban nggak berhenti rasanya. Ya, jadi tunggu dapat korban dulu, baru berhenti. Ya, kadang remote-remote di sini, mobil-mobil di luar tuh saling bunyi, wah, ribut rame ya karena kena goncangan petir. Itulah ya, kalau alam hanya sekedar menginikan leher, menggoyangkan kepala, hancur. Dulu zamannya Pak Harto, manusia itu di KB-KB, biar sedikit tidak ada manusia. 2 anak aja sudah cukup. Ingat nggak nenek moyang kita, anaknya 9, 10, ya, 12 bahkan. Tapi mereka aman-aman aja. Makan singkong anaknya bisa jadi menteri. Ya kan? Anak sekarang di KB-KB, Tuhan makin murka. Jadi batas manusia itu tidak ada yang bisa melebihi Gusti Allah. Tentu masih dengan air ya. Masih dengan gempa-gempa, susul menyusul. Meskipun itu hanya kecil ya. Tapi sangat menakutkan. Karena jangan sampai getaran-getaran alam itu kita kurang sinyal. Kalau kita pagi atau sore semacam ini kita masih bercengkrama, oke. Tapi kalau di malam hari bagaimana? Kita terlelap tidur. Makanya sebelum kita berangkat tidur, serahkan dirimu kepada yang bau rekso, yang punya kehidupan. Karena kita sebentar ini kumpul, beramai-ramai kumpul. Di antara salah satu ada masalah kita nggak tahu, Allahu alam. Karena umur, rezeki, maut itu milik yang kuasa. Masalahnya perbatasan-perbatasan ini, kayak Natuna, perbatasan Cina itu juga galak sekali ombaknya. Nah, itu yang perlu kita waspadai, terutama untuk para nelayan. Ya, kasihan kan dia, nelayan ini hasilnya itu dari laut. Kalau lautnya bergejolak terus mereka makan apa? Ya, kita ini juga saling mendukung, saling menyupport, saling memberikan perhatian. Ya. Karena kalau kita bertumpu kepada kemampuan kita, kita nggak mampu melawan alam. Nggak ada yang mampu. Ya. Bukan seperti zamannya Nabi Nuh. Ya. Kalau Nabi Nuh sudah dikasih peringatan sama Gusti Allah, kamu harus membuat perahu. Ya. Orang pada ngejek, orang nggak percaya. Tapi Nabi Nuh dengan binatang-binatang, manusia-manusia yang dia kumpulkan terselamatkan. Jadi kita harus percaya adanya gaib. Adanya Tuhan itu harus percaya. Kamu nggak percaya sama Tuhan. Kok ada angin? Apa kamu bisa ngeliat angin? Nggak bisa kan? Nah, itu salah satu. Itulah ajaib, gaib, ya. Apalagi di pegunungan ya. Di pegunungan ini kalau seandainya ada gunung akan meletus, itu binatang pasti turun semua. Ya. Kayak macan, ular, terus monyet ya. Pada turun semua. Masalahnya kenapa? Panas. Bumi yang mereka pijak itu penuh dengan lava atau lahar. Jadi sudah bergejolak di dalam ini. Makanya mereka mencari makan sampai ke kampung-kampung. Kalau sudah sampai di kampung, kadang-kadang mereka ditangkap, digebukin. Ya kalau eyang ya, ditangkap dikandangin aja. Karena dia kan sebetulnya ngungsi. Ya sama dengan kita. Kalau ada bahaya itu berlarian, ngungsi. Di mana tempat yang paling aman. Tapi kalau ketangkep, wah ini ada harimau ini. Nanti gigit atau ngamuk ya.
Sebetulnya mereka nggak akan turun kalau bumi yang mereka pijak itu tidak bermasalah. Karena panasnya, saking panasnya, dia turunlah ke bumi ini. Ya, kalau sudah seperti ini kan kebanyakan kalau paranormal ngoceh nggak dipercaya, itu musyrik ya. Itu mendalui Tuhan, maaf. Saya takut sekali dengan murka Allah. Ya. Tetapi sinyal ini harus diberitakan. Karena orang-orang semacam Eyang itu tentunya bersekutu dengan alam. Karena kalau kita meditasi kita dibawa. Bersentuhan langsung dengan alam. Dalam meditasi itu penglihatan kita diberikan penglihatan ya. Pendengaran, penciuman. Itu salah satu insting, panca indera kita. Ya, itu diaktifkan. Yang aktifkan siapa? Ya kita sendiri. Karena seringnya kita bermeditasi. Kita sendiri, tetapi kita tidak boleh takabur. Karena di atas langit itu ada langit. Ya, kita nggak boleh ngomong juga sembrono. Itu membuat resah masyarakat. Ya, pokoknya hati-hati aja. Sekarang ini alam kita makin panas, Bang ya. Karena orang hidup di Indonesia terutama ini tidak menentu. Banyak sekali problem bagi masyarakat kita. Ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu mereka tidak bisa membedakan. Saat sekarang ini ibarat bumi kita tuh gonjang-ganjing. Tahu nggak gonjang-ganjing? Kayak beras diinteri. Jadi dipilah. Tetapi apa daya? Kita hanya masyarakat kecil. Mau milah yang bagaimana? Kita sudah punya pilihan misalkan. Tetapi karena tadi terus diayak, mau apa kita? Ya seperti itu Bang. Jadi ini yang bukan nyerempet-nyerempet ya. Tetapi kita ini sebagai manusia nggak usah ngurus yang itu deh, ya. Tetap kamu berdoa, tetap kamu berbakti, ya. Karena yang menyelamatkan jiwa raga kita ini Gusti Allah. Asal kita dari tanah kembali ke tanah. Harta dunia yang kita bawa, ada mobil ini, bajero ada ini, nggak akan dibawa ke liang lahat, ya. Jadi kita harus waspada, itu aja, bersyukur, ya. Karena hari ini kita bisa makan, ya Allah. Aku bersyukur. Kalau kita menengok ke atas, orang lagi berlomba, tasnya bermerek-merek, Hermes, yang ini, yang itu. Jangan pusing. Kita makan sambal terasi aja, alhamdulillah. Ya, sudah begitu tuh, sudah bersyukur aja. Malah berkat kita akan mengalir seperti sungai. Tidak pernah terputuskan. Para pemirsa atau netizen cumi-cumi, pantengin terus ya. Wow, serem ya. Ramalan bukan ramalan sayang, tetapi ini fenomena alam, ya. Apa yang kita dapat dari hasil meditasi kita utarakan, ya, agar semua ini berhati-hati. Oke, Eyang ucapkan salam sayang sahabat Eyang, dan tidak lupa I love you full. Bye. Ular itu kalau bagi sebagian orang itu menakutkan, ya, menakutkan. Dan ular sendiri kadang dia kalau lapar dia nggak peduli, siapapun dicaploknya,